Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmini. Saya dari kelas 11 Ilmu Sosial 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam dan idenya. Adapun di sini Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pembaruan Islam di Mesir, yang lahir dari keluarga sederhana. Kendati demikian, ia mampu membangun karir sebagai pemungut pajak, kemudian masuk ke dinas kemiliteran dan menjadi perwira. Sewaktu Napoleon Bonaparte menyerang Mesir, Muhammad Ali Pasha dikirim untuk memimpin pasukannya melawan Prancis dan mampu menyelesaikan misinya dengan baik. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Prancis, rakyat Mesir mulai menaruh simpati yang besar kepadanya. Sejak saat itu, Muhammad Ali Pasha disebut sebagai orang pertama yang membangkitkan modernisasi di Mesir. Adapun beberapa ide pembaharuan dari Muhammad Ali Pasha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bidang militer dan pendidikan. Dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan pertama di Mesir, sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketabiban, dan sekolah penerjemahan. Yang kedua adalah Pasha mengirimkan sekitar 300 pelajar ke Eropa, terutama Paris, untuk menempuh pendidikan. Lanjut yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Rifa'ah Badawi At-Tahtawi. Rifa'ah Badawi At-Tahtawi lahir pada 1801. Ia pernah sekolah di Prancis selama 5 tahun dan diketahui menerjemahkan 12 buku dan risalah. Begitu kembali ke Mesir, ia diangkat sebagai guru bahasa Prancis dan penerjemah di sebuah sekolah kedokteran. Kiprah Rifa'ah dalam dunia pendidikan pun terus berlanjut sampai tahun 1836 ketika ia mendirikan sekolah penerjemahan. Rifa'ah juga sempat menjabat sebagai pemimpin surat kabar Al-Waqi'i Al-Misriyah, di mana ia banyak membagikan berita-berita dan juga pengetahuan tentang kemajuan Barat. Beberapa pemikiran dari Rifa'ah terkait pembaharuannya di Mesir adalah: yang pertama, para pemimpin harus melakukan musyawarah bersama para ulama, kaum terpelajar, dokter, dan ekonom. Yang kedua, syariah harus disesuaikan dengan perkembangan modern. Yang ketiga, para ulama wajib belajar falsafat dan ilmu pengetahuan modern supaya sesuai dengan syariat dan kebutuhan zaman. Yang keempat, pendidikan bersifat universal bagi semua golongan. Dan yang terakhir, umat Islam wajib bersifat dinamis dan tidak statis. Adapun tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaru dari negara Afghanistan yang juga membagikan pemikirannya di Mesir. Sewaktu berusia 22 tahun, ia dipekerjakan sebagai pembantu dari Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Setelah tidak lagi bekerja untuk Pangeran Dost, Jamaluddin diangkat sebagai penasihat Sir Ali Khan, Amir Afghanistan, pada 1864. Beberapa tahun setelahnya, ia diangkat menjadi Perdana Menteri, yang segera dihadapkan dalam suatu kondisi di mana Inggris mendesak dan mencampuri urusan politik Afghanistan. Jamaluddin pun pergi ke India dan mengenal tentang pendidikan modern di sana. Selama tinggal di Mesir, beberapa pembaharuan yang ia buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentang pemerintah Mesir yang dicampuri oleh Inggris, bergabung dengan politikus Mesir dan membentuk Hizb Al-Watani atau Partai Kebangsaan. Dan tokoh yang terakhir adalah Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam di Mesir yang bernama lengkap Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah, lahir di Garabiyah, Mesir pada 1625 Hijriah. Sewaktu muda, ia mengenyam pendidikan di Al-Azhar Mesir. Pada masa inilah mulai muncul pemikiran-pemikiran baru darinya tentang Islam, terutama karena kondisi sosial dan pemahaman keagamaan umat Islam di Mesir kala itu. Kondisi yang dimaksud adalah terjadinya pemikiran yang statis dan jumus, serta sistem pendidikan yang bersifat dualistik. Masalah itu muncul karena kurangnya pengetahuan umat Muslim pada saat itu mengenai ajaran Islam yang sesungguhnya. Untuk itu, Muhammad Abduh melakukan beberapa pembaruan seperti: yang pertama, mendirikan majalah Urwatul
bersama rekan Jamaluddin Al-Afghani. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam sejati. Ketiga, ajaran kemasyarakatan dalam Islam disesuaikan dengan zaman. Yang keempat, menghapus taklid dan menumbuhkan ijtihad atau sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, menghendaki akal dan waktu. Itulah materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.